Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syamsuddin rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa 'alamihi fid dharain amin. Arkanus salati utawi iku penerangake pira-pira rukune salat. Arkanus salati utawi pira-pira rukune salat iku 17 ana 17. Rupane an-niyatu niyat wa takbiratul ihram lan takbiratul ihram al-qiyam lan jumeneng fil fardhi ing dalem fardhu wa qiraatul fatihati lan maskur mau salat Fatihah wa ruku' lan ruku' wa tumaninatu lan tumanina fihi ing dalem ruku'. Wal i'tidalu lan i'tidalu tumaninatu lan tumanina fihi ing dalem i'tidal wa sujud lan sujud wa tumaninatu lan tumanina fihi ing dalem sujud wal julus lan lungguh baina sajidataini ing dalem antaraning rong sujudan. Wa tumaninatu lan tumanina fihi ing dalem al julus baina sajidataini wa tasyahudul lan tahiyat al akhiru kang akhirul qa'ud lan lungguh fihi ing dalem at-tasyahudul akhir was salatu lan mau shalawat ala nabi ing atas simbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamu ka tetep paring rahmat ing sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atas simbah Kanjeng Nabi wa sallam lan muga paring keselamatan fihi ing dalem fihi ing dalam at-tasyahudul akhir wa salamu lan ulu salam wa tartibu lan tertib urut-urut. Rukun-rukunnya salat yang dikemukakan di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis itu ada 17. Dalam kitab yang lain itu ada yang mengatakan 13 dan yang mengatakan 19. 17 dari rukun tersebut adalah yang pertama niat. Berbicara tentang niat saya kira sudahlah mainstream bahwa mahallul niat itu al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Adapun talafut fil lisan itu sunnah, melafalkan niat di dalam lisan sebelum daripada kita melangsungkan niat itu sunnah. Sekalipun sunnah patut kiranya untuk kita hidupkan sunnah ini. Oleh karena kalau dalam kitab misalnya Kasyifatus Saja dan beberapa kitab yang lain, at-talafut bil lisan liyu'ina al-qalba, untuk menolong hati, untuk membantu hati biar bisa niat, biar enggak syak. Wa takbiratul ihram, ya rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Allahu akbar gitu. Allahu akbar begitu. Wal qiyamu fil fardhi, dan berdiri untuk salat fardu. Di dalam salat fardu berdiri merupakan rukunnya salat. Tapi kalau berdirinya pada salat sunnah itu adalah sunnah. Oleh karena duduk maka dia mendapatkan pahala tidaklah sempurna sebagaimana ketika berdiri. Qiraatul Fatihah, membaca Al-Qur'an juga masuk dalam kerangka arkanul shalah. Rukuk, kemudian tumaninah, i'tidal, tumaninah, sujud, tumaninah. Jadi bukan hanya rukuk, kemudian i'tidal, sujud tok, tapi juga tumaninah. Pengertian tumaninah sebagaimana mainstreamnya adalah berdiam sejenak sekiranya kalau untuk membaca subhanallah itu cukup. Jadi kalau backbook itu kurang lebih. Nah, sekiranya kurang tak subhanallah. Lah iso lek cukup maka itu cukup gitu. Lagi-lagi pengertian tumaninah adalah berhenti sejenak sekiranya waktu yang ditempuh untuk berdiam itu cukup membaca subhanallah. Wal julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, tumaninah juga, wa tasyahudul akhir. Nah, tahiyat akhir merupakan rukunnya salat. Tahiyat awal bukan. Tahiyat yang kedua itu adalah rukun. Wal qu'udu fihi, duduk di dalam tahiyat akhir pun juga rukun. Membaca salawat kepada Nabi itu juga rukun. Jadi sing wajib iku at-tahiyatul mubarakatuh salatul thayyibatullah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa barakatuh, assalamu alaykum wa ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu menjadi sunnah ketika diteruskan wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah. Wassalamu dan assalamualaikum itu wajib, tertib urut-urut itu wajib. Kalau Imam Ghazali dalam fikihnya khuruj anis shalah itu wajib, tapi kalau dalam kitab ini enggak ada. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sihhatis salati utawi iki kebenaran pira-pira syarat saya salat. Syurutus sihhatis salati utawi pira syarat saya salat iku 15 ana 15 rupane Islam lan tamyiz wa tuqal waqti lan manjingi waktu wal ilmu lan ngamaruhi bi fardhiyatiha kelawan fardune salat wa la yang tak lan yen ora neko tak sapa man fardhu ing fardhu min furudiha saking fardune salat sunnatan ing sunat. Ing kesunatan wa taharatu lan sucian al hadatsaini saking hadas loro wa taharatu lan sucian najisati saking najis fi thawbi ing dalem rasukan ing dalam pakaian wal badani lan awak wal makan lan panggonan satul aurat lan nutupi aurat istiqbal qiblat lan madu qiblat fi ghairi nafiratis safari ing dalam liyane sunnah safar al mubahikan munang wa salat syiddatul khaufi lan salat
syid banget wedi wa tarkul kalamil ninggalake kalam ninggalake guneman wa tarkul afalan ninggalake pira-pira penggawe al katsirati kang akeh wa tarkul aklan ninggal mangan wa syurbilan ngombe wa la yamdiya ruknon qauliyun au fi'liyun ma syakki fi niyati taharrum wa la yamdiya lan yen ta ora melanggeri apa rukun qauliyun kang bangsa ucapan au fi'liyun utawa penggawe ma syakki sartane syak fi niyati taharrumi ing dalem niat takbiratul ihram ing dalem niat takbiratul ihram au ya tula utawa dawane dawa apa zamanu syaki mangsane ragu mangsane mamang wa alayan wiyalan yen ora niat sapa man qad as-sholati ing niat megot salat au ya tata utawa midal fi qatiha ing dalem megot salat wa atamu ta'liqi qatihalan ora onone gantungake mutus salat bisyai'in kelawan suwiji-wiji wallahu a'lam bissawab. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam syurutus salat. Syarat sahih salat. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sahnya salat. Salatnya seseorang tidak akan kemudian menjadi sah menurut perspektif sudut pandang fikih ketika tidak memenuhi 15 prasyarat yang menyertainya. Syarat yang pertama al-Islam. Salatnya orang kafir tentu tidaklah akan sah. Salatnya orang yang Allahumma shalli ala Muhammad murtad itu juga tidak diterima oleh siapa? Oleh Allah. Wa tamyizu dan tamyiz. Anak kecil kalau belum bisa membedakan antara tangan kanan dan kanan kiri menurut pendapat ulama itu belum dikatakan tamyiz. Menurut pendapat ulama yang lain, pengertian tamyiz adalah ketika dia bisa membedakan antara jamrah wa tamrah. Jamrah itu kerikil, tamrah itu apa? Kurma. Betul waktu dan sahnya salat, keabsahan salat itu bergantung kepada masuknya waktu sholat. Kalau kita 1 detik sebelum masuknya waktu sholat Allahu Akbar, maka beberapa detik berikutnya kok masuk waktu sholat, maka itu tidak sah. Akanlah sah bila mana kita sudah masuk waktu sholat. Wal ilmu fardiyatiha, mengetahui fardunya sholat. Jadi kita haruslah tahu. Jadi sholatnya wong sing ora ngaji fikih iki nyun sewu lho. Sah apa ora? Ya nyun sewu, ya ora sah, Pak. Menjadi sangat tidak sah kalau kemudian nanti akan ada penjelasan di belakang. Yang sunnah dianggap wajib. Contoh, mengangkat tangan seolah-olah itu wajib. Rukuk seolah-olah itu sunnah. Nah, itu sudah rancu, sudah kacau. Maksudnya kacau, sangat boleh jadi itu tidak sah. Karenanya di nomor 4 ini yang menjadi syarat sahnya sholat harus mengetahui bahwa fardu-fardunya sholat ini adalah A, B, C, D. Kalau tidak tahu, nggak sah. Itulah lagi-lagi pentingnya kita mengkaji ilmu fikih. Kalau ragu-ragu ya rasa. Dalilnya apa? Ya kuwi falau tartada fi fardiyatiha aw i'taqadaha sunnatan lam tan'aqid. Menganggap yang wajib itu sunnah, ragu bahwa yang wajib itu adalah wajib, maka itu juga tidak sah. Wal ilmu bi fardiyatiha wa an la ya'taqida fardun min furudiha sunnatan tuh. Meyakini bahwa yang fardu itu sunnah itu enggak. Itu masuk dalam syarat sahnya salat, dan kalau enggak tahu maka tidak sah. Rukuk itu sunnah, sujud itu sunnah, duduk di antara dua itu sunnah, baca salawat di tahiyat akhir itu sunnah. Kalau dia meyakini bahwa yang wajib itu sunnah maka tidak sah. Wa taharatu an haditsaini akan juga menjadi tidak sah salat seseorang bila mana dia tidak dalam kondisi suci, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani. Dalam keadaan suci wajiblah kiranya untuk mereka yang mau melangsungkan ibadah sholat dari apa sucinya? Dari najis. Najis di mana? Baik itu di pakaian, baik itu di badan ataupun di tempat. Bicara tentang thawb misalnya, yuk lihat taklikan. Mithluhu mahmuluhu wal mulaqilil mahmul. Termasuk di antara apa yang disebut dengan thawb adalah apapun yang menggantung dalam tubuh, serban, ujungnya kena najis. Yaitu kalau kamu dipakai sholat, ujung serbannya maka tetaplah tidak sah. Wasatul aurat itu menurut etimologi adalah an-naqsu wa tutlaqu syar'an 'ala ma yuhram nadhruhu. Dikatakan aurat adalah ketika yang dipandang itu tidak boleh atau haram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aurat itu klasifikasinya ada banyak ya. Bagi perempuan, yang merdeka bagi perempuan, yang mahram bagi perempuan, yang budak itu di mana. Terus laki-laki, terus perempuan di dalam sholat, di luar sholat, dan seterusnya itu penjelasan lain itu.
Yang pasti ketika sholat, kalau aurat kita, kalau aurat laki-laki kan mabena surah warrukbah, antara dengkul dan lutut. Antara lutut dan dengkul. Kalau perempuan itu auratnya jami'ul badan atau jami'ul badaniha illal wajha wal kaffaini, kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Bayang no, ketika misalnya ada seorang lelaki yang sholat pakai celana dan pakai kaos. Lalu kaosnya itu dilepas. Kaosnya itu ketarik punggungnya pas ruko. Maka bagaimana cara sholat kita agar tidak batal? Bergegas untuk kemudian kita menutupinya. Bergegas. Loh, Gus, tapi kan tahu kebuka, Gus. Masih ya kebuka 1-2 detik, tapi kalau langsung bergegas tetap sah. Tapi lah dijarni wae maka tidak sah. Next. Istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Fi ghairi nafilatis safaril mubahi, kecuali di sholat sunnah yang itu dilakukan pada saat perjalanan yang diperbolehkan menurut kacamata syariat. Ya, harus sholat sunnah, harus dalam kondisi dalam perjalanan, dan yang terakhir harus perjalanan yang diperbolehkan, karena ada perjalanan yang diharamkan, atau asin bis safar, atau asin bis safar bis safar itu enggak boleh. Ini harus asin fis safar, yang boleh itu. Apalagi asin mubah. Gitu. Oke. Nah, itu ya, kita baca bentar ya. الجائز المستجمع لشروط الجواز القصر إلا الطول فلا يشترط بل يكفي أن يكون السفر إلى ما لا يسمع فيه نداء الجمعة وإن كان في نحوه يهود سفينة أتم ركوعه وسجوده واستقبال لشهوته وإلا وإن كان راكبا استقبل إحرامه فقد إن شاء الله. Wih, keren. Berarti fil bagi rukuk, sujud, utama safar wasiru wa atamu wadil najasati. Nah, ya, fokus ya. Jadi takbiratul ihramnya harus menghadap kiblat, rukuknya harus menghadap kiblat, sujudnya harus menghadap kiblat, tahiyat akhir harus menghadap kiblat. Ya. Kalau perjalanannya itu masyian, jalan, istiqbala fi siwa wajib menghadap kiblat, kecuali ketika berdiri, ketika itidal, ketika tahiyat, ketika salam, mateng tak kowe. Salat sambil mlaku ki oleh. Asal pas ngadeg selain ngadeg, selain itidal, selain tahiyat, selain salam. Berarti rukuk wajib menghadap kiblat, itidal wajib menghadap kiblat, sujud wajib menghadap kiblat, duduk di antara sujud wajib menghadap kiblat. Wes. Telu iki. Rukuk, sujud, niat papat. Mateng lah ya. Terus nek rokiban, nek nang jero mobil wajib ketika takbiratul ihramnya tok. Wah, oh iya. Benar. Salat sunnah di dalam mobil itu wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram itu. Tapi ketika jalan yang wajib menghadap kiblat adalah ketika takbiratul ihram, rukuk, sujud. Duduk di antara dua sujud. Selainnya enggak apa-apa, enggak menghadap kiblat. Next, wassalati syiddatil khaufi, dan salat banget wedi. Ya, salat sambil perang, salat sambil gedak maling. Allahu akbar. Laptopmu digawa sing didekek nang ngarep. Tasmu digawa sing di kowe salat Allahu akbar semel. Temen perlu memutus salat itu enggak apa-apa. Asal enggak ngomong sih enggak penting ya. Amin. Ngejar begal atau lari dari sengatan ular dan seterusnya. Atau dari gigitan mantan gitu. Wa tarkul kalami, dan meninggalkan guneman. Allahu akbar. Misalnya kowe sik salat ya. Walau bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau enggak niat zikir maka batal salatnya. Tapi kalau ada niat zikir maka tidak batal. Begitu pula ketika munabih atau tanbih itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau enggak ada niat zikir itu mubaligh yang menyambung suara imam, maka batal. Tapi kalau ada niat mubaligh enggak apa-apa. Wa tarkul afal katsira, meninggalkan gerak-gerik yang banyak. Dia katakan banyak ketika lebih dari 3. Kalau lebih kurang dari 3 maka enggak apa-apa. Contoh lebih dari 3, 1, 2, 3. Nah itu batal itu. Yang boleh 1, 2, nah kan enggak tuh. Terus balik. Nah. Jadi balik selang beberapa detik. Watul akli enggak boleh mangan, enggak boleh minum ketika sholat, jelas. Tapi yang dimaksud minum makan itu adalah ketika selilit. Anak selilit dilek, didelok nji. Lah anak selilit, guruku ngomongnya. Lek dilek batal, tapi lek dingin ini juga batal. Ini batal. Ku talauk kuwi.
Solusine piye? Didekek nang ngarep, bibir, terus dijimuk. Ngono kuwi. Wa an la yamdiya ruknun qauliyun aw fi'liyun ma syakki fi nati taharrumi. Ya, ini syarat yang saya kira sulit ya. Wa an la yamdiya ruknun qauliyun aw fi'liyun ma syakki fi niyati taharrum. Jadi rukun qauli atau rukun fi'li sedang dilakukan tapi ragu mau tak takbiratul ihramku sah ra yo, sah ra yo, sah ra yo, sah ra yo, sah ra yo. Sambil maca rukun qauli, sambil nglakoni rukun fi'li, sambil ngreneng sah ra yo, sah ra yo. Wah, umpama ngreneng ngono kuwi maka tidak sah salatnya. Wa an au yatula zamanu syaki atau suwi banget. Dari takbiratul enggak dari maca Fatihah sampai sujud itu udah banyak itu. Maka batallah seketika. Tuh bi'an yasa'a ruknan sampai iso gawe rukun, sampai sekiranya sak rukun. Lek harus dilok tok. Aja tigang rukun. Rukun siji wae sujud suwi banget. Sami Allah, Allahu Akbar. Lah les batal kowe. Lek harus dilok tok ra apa-apa. Takbiratul ihramku piye ya? Wis dilok tok apa-apa. Wa an la yanwi qad as-salati ayat fi qadhiha, tidak ada niatan untuk memotong salat. Aduh, kancaku wis padha mulai meneh. Ya, salat ya. Alah tak salat lah, tak batal nih lah. Tapi enggak sido, alah sedari kamu menjatuhkan niat untuk membatalkan maka kamu sudah batal. Aw ya taradda fi qat'iyah, ragu batal enggak ya? Mau ki aku ngentut ra ya. Ngentut ra ya. Batal seketika. Saat kamu sudah mulai ragu, saat itulah kamu batal. Wa atamu ta'liqi qat'iyah dan tidak boleh menaklek menggantungkan untuk memotong salat. Pokoknya engko lek ikan sik gluduk kae. Gluduk. Aku saya sholat zuhur 2 rakaat. Pokoknya udan aku tak melayu daripada ngisor sekolah. Sekalipun enggak hujan kamu sudah batal. Kenapa? Karena sudah ada niat menggantungkan niat untuk memotong sholat. Wallahu a'lam bishawab.